Emiten distributor produk farmasi PT Millennium Pharmacon International Tbk menjalankan strategi ekspansi selektif dan berorientasi kualitas sepanjang tahun 2025. Pendekatan ini diterapkan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil di tengah dinamika pasar. PT Millennium Pharmacon International Tbk menjalankan strategi ekspansi selektif dan berorientasi kualitas sepanjang tahun 2025. Pada tahun 2024, SDPC menambah 2 cabang baru sehingga total cabang operasional menjadi 35 lokasi. Langkah ini menunjukkan upaya perusahaan memperkuat distribusi sambil tetap berhati-hati dalam memilih lokasi ekspansi. Hingga semester 1 2025, pendapatan SDPC tumbuh tipis 0,15% secara tahunan menjadi 1,94 triliun rupiah. Pertumbuhan moderat ini mencerminkan kehati-hatian perusahaan dalam menjaga kualitas layanan dan profitabilitas di tengah tantangan pasar. Strategi ekspansi selektif ini juga fokus pada efisiensi operasional dan penguatan jaringan distribusi untuk bersaing di pasar farmasi yang kompetitif. SDPC mengedepankan pendekatan yang terukur dalam mengembangkan bisnisnya. Dengan strategi ekspansi selektif dan fokus pada kualitas, PT Millennium Pharmacon International optimis mempertahankan kinerja stabil sekaligus memperkuat posisinya sebagai distributor farmasi terpercaya di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, masih dari emiten di pasar modal Indonesia, di mana PT Lippo Karawaci Tbk melihat peluang besar dari ekspansi bisnis merek-merek asal China yang semakin agresif masuk ke mal-mal di Indonesia, termasuk jaringan pusat perbelanjaan milik perseroan. Hal tersebut membuat LPKR meraih peluang dari ekspansi merek China di pusat perbelanjaan. PT Lippo Karawaci Tbk melihat peluang besar dari ekspansi bisnis merek-merek asal China yang semakin agresif masuk ke mal-mal di Indonesia. Berdasarkan riset Colliers Indonesia, okupansi retail di Jakarta pada kuartal 3 2025 mengalami kenaikan tipis menjadi 74,7%, didorong oleh kehadiran brand-brand China yang menawarkan produk dengan desain modern, kualitas kompetitif, dan harga terjangkau. Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia, Santiwati Basuki menyebutkan kehadiran merek asal China melengkapi tenan lokal dan internasional yang sudah ada sehingga menciptakan variasi yang lebih kaya dan menarik bagi pengunjung mal dengan pengalaman belanja yang beragam. Strategi pemasaran digital dan model online to offline dari merek China juga memberikan daya tarik kuat terutama bagi konsumen muda dan pengguna digital savvy yang menjadi target pasar utama Lippo Malls Indonesia. Meskipun tren ekspansi merek China masih terkonsentrasi di Jakarta, geliat serupa mulai terasa di kota-kota besar lain. Lippo Karawaci menerapkan strategi keseimbangan antara tenan internasional dan lokal, serta memperkuat aktivitas komunitas dan event tematik untuk menjaga relevansi di setiap lokasi. Ekspansi merek-merek asal China memberikan peluang strategis bagi Lippo Karawaci untuk menggenjot traffic mall dan meningkatkan pendapatan sekaligus memperkaya pengalaman berbelanja konsumen di tengah persaingan pasar retail yang semakin ketat. Berbagai sumber IDX Channel. PT Lautan Luas Tbk menyiapkan strategi pertumbuhan jangka panjang dengan fokus memperkuat bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Salah satu langkah nyata adalah menjajaki kemitraan strategis yang dapat mendukung ekspansi bisnis ke depannya. PT Lautan Luas Tbk menyiapkan strategi pertumbuhan jangka panjang dengan fokus memperkuat bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Pada Agustus 2025, LTLS menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pertamina Lubricants untuk berkolaborasi mengembangkan produk bahan kimia khusus atau specialty chemical serta pelumas. Inisiatif ini diharapkan membuka peluang baru dan memperkuat lini produk LTLS. Kemitraan strategis ini merupakan bagian utama dari upaya LTLS untuk memperluas portofolio produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Dengan memperkuat kemitraan bisnis, perusahaan berharap dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. LTLS juga menjaga fokus pada pengembangan kapasitas produksi, efisiensi operasional, serta inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Strategi ini dirancang untuk mendukung ekspansi bisnis dan menjaga profitabilitas perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah akan menerapkan mandatori alias kewajiban campuran etanol 10% atau E10 pada bahan bakar minyak.
Pemanfaatan etanol ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian energi. Pemerintah bakal menerapkan mandatori alias kewajiban campuran etanol 10% atau E10 pada bahan bakar minyak. Langkah ini bertujuan untuk menekan penggunaan energi fosil dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Penggunaan etanol yang berasal dari tanaman seperti tebu, jagung, dan singkong diyakini akan lebih ramah lingkungan dibandingkan fosil. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia menyebut pemanfaatan etanol ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian energi, sehingga tidak selalu bergantung pada energi fosil yang selama ini banyak dipasok dari impor. Meski begitu, Bahlil menekankan butuh waktu untuk pengembangan menjadi E10, setidaknya diperlukan 2 hingga 3 tahun untuk menyiapkan penerapan campuran etanol 10% agar siap diimplementasikan. Saat ini pencampuran etanol pada BBM baru diterapkan sebesar 5% pada produk Pertamax Green 95. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu menggelar pertemuan dengan sejumlah badan usaha SPBU swasta guna membahas isu kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta. Todo Tua menyebut saat ini pemerintah terus melakukan komunikasi yang kondusif agar semua pihak, baik pelaku usaha swasta maupun Pertamina, mendapat solusi bersama terhadap tantangan pasokan BBM. Langkah ini juga sebagai komitmen pemerintah menjaga iklim investasi baik yang existing maupun investasi yang akan datang. Sehingga investasi yang sudah berjalan dan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya UMKM harus dijaga dan dikelola agar berkelanjutan. Todo Tua menegaskan Kementerian Investasi tidak masuk dalam ranah teknis kebijakan terkait pasokan BBM. Pihaknya hanya memberikan kepastian investasi bagi para pelaku usaha swasta baik PMA maupun PMDN, baik terhadap pelayanan perizinan, regulasi maupun kebijakan. Bagi para pelaku usaha, kita mau memastikan bahwa negara hadir di sini dalam mengelola isu mengenai keberadaan investasi mereka, karena para pelaku usaha ini juga sudah punya planning terhadap investasi yang existing dan planning investasi mereka ke depannya. Jadi dalam konteks investasi ini kita tidak hanya berbicara terhadap new investment yang akan masuk dan akan bangun, tetapi kita juga bagaimana mengelola existing investment, karena investasi itu pada dasarnya akan mempunyai impact terhadap. Dalam program Market Review IDX Channel, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Mose Rizal mengungkapkan langkah masyarakat lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta lantaran merujuk pada kasus korupsi BBM oplosan yang dilakukan oleh Pertamina yang merugikan masyarakat dan negara sekitar 193 triliun rupiah. Menurut Mose, tingginya permintaan publik terhadap BBM di SPBU swasta mengakibatkan minimnya pasokan sehingga SPBU swasta meminta pemerintah menaikkan kuota impor. Selain itu, kebijakan Kementerian SDM mengubah periode izin impor BBM bagi SPBU swasta yang awalnya 1 tahun kini menjadi 6 bulan sekali, membuat sejumlah SPBU swasta kewalahan. Menurutnya pemerintah harus lebih fleksibel untuk mengikuti preferensi masyarakat yang lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta. Ia menilai pemerintah juga seharusnya tidak memaksa SPBU swasta untuk membeli BBM di Pertamina lantaran hal tersebut merupakan hak SPBU swasta untuk menjaga kualitas BBM yang dijual. Dan itu semua haknya mereka. Oke. Ya, sebagai mereka menjual barang dengan spesifikasi tertentu, ya tidak boleh kita atau pemerintah atau siapapun memaksa untuk merubah spesifikasi tersebut, karena itu adalah produk mereka. Dan produk mereka itu nggak cuma di Indonesia yang mungkin spesifikasinya seperti itu, di luar negeri juga mungkin spesifikasinya juga sama. Baik. Gitu kan. Terus juga ada masalah harga, di mana mereka dipaksa tadinya dengan supplier mereka yang yang biasa, ya dipaksa harus melalui Pertamina. Nah, melalui Pertamina ini kan pasti kan ada biaya tambahan. Walaupun Pertamina bilang oh ini base fuel, oh ini at cost, ya tetap aja kan ada financing cost yang mesti dibebani oleh Pertamina yang akan dilampiaskan ke SPBU swasta, ada beban administrasi, beban logistik dan lain sebagainya.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO menambah penyertaan modal ke anak usahanya, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Kota Mobagu sebesar 396 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan proyek panas bumi di wilayah kerja Kota Mobagu. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO menambah penyertaan modal ke anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energy Kota Mobagu atau PGEK sebesar 396 miliar rupiah. Corporate Secretary PGEO Kitty Andora menyebut dana tersebut merupakan setoran 50% dari modal dasar PGEK yang telah disetujui pemegang saham sebesar 800 miliar rupiah. Sebagai pemegang saham 99%, PGEO akan menyetorkan dana secara bertahap hingga Juni 2026 sesuai 3 termin yang telah ditetapkan. Transaksi ini disampaikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Selasa 7 Oktober 2025. Kitty juga mengatakan bahwa tambahan modal ini akan digunakan untuk pendanaan kegiatan eksplorasi panas bumi di wilayah kerja panas bumi Kota Mobagu. Proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan listrik panas bumi hingga 280 MW jika dikembangkan penuh. PGEO menilai penyertaan modal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi di rantai nilai energi panas bumi nasional. Adapun Perseroan menegaskan komitmennya mendukung target transisi dan swasembada energi nasional melalui peningkatan kapasitas pembangkit berbasis energi hijau, di mana visi PGEO adalah menjadi pemain utama energi hijau nasional dengan target kapasitas terpasang mandiri mencapai 1 gigawatt dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Peningkatan modal di PGEK juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang PGEO memperluas portofolio proyek panas bumi di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.